Kehidupan seorang Nikita Mirzani seolah tak ada habisnya dengan berbagai permasalahan. Di tengah aksi saling lapor terhadap sejumlah pihak, Kamis 20 Februari 2025 kemarin, Nikita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas laporan Dr. Reza Gladys. Menanggapi kabar tersebut, Nikita mengaku heran ancaman hukumannya lebih lama ketimbang kasus lain yang lebih parah. Ia juga menyindir kepada pihak-pihak yang merasa bahagia setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Pelapor merasa diperas. Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, supaya Kalau ada dokter ngomong. Terkait status Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka, Reza Gladys sebagai pelapor turut membagikan responnya lewat sejumlah unggahan di akun Instagramnya. Tak hanya membagikan sejumlah pemberitaan terkait kasusnya dan Nikita, ia juga menyematkan komentar yang menunjukkan rasa syukur karena sang seteru akan menjalani proses hukum. Sementara itu, Fitri Salhuteru yang dulunya merupakan sahabat dekat Nikita Mirzani tapi kini jadi seteru juga ikut memberikan tanggapan. Ia mengatakan dinaikannya status Nikita dari saksi menjadi tersangka seolah membuktikan bahwa apa yang diucapkan selama ini memang mengandung kebenaran. Jadi paham kan kalian sekarang kenapa saya akhir-akhir ini diam? Semarah dan sebenci apapun saya, pantang buat saya bahagia di atas derita orang lain. Dalam kejadian ini, Allah lah maha pemberi petunjuk dan sebaik-baiknya pemberi balasan. Jawaban dari semua tuduhan dan fitnah terhadap diri saya selama ini. Sekarang kalian saksikan sendiri. Fitri pun mengingat dirinya kerap dianggap sebagai penyebab Nikita selalu berurusan dengan masalah hukum. Akan tetapi kasus tersebut menunjukkan bahwa bukan dirinya yang mengakibatkan Nikita kembali harus berurusan dengan masalah. 2 tahun saya dituduh dalang dan menyebabkan dia selalu berurusan dengan hukum. Selama itu saya diam dan sampai akhirnya melawan hanya untuk meluruskan kebiadaban semua tuduhan. Tidak ketinggalan, Fitri mendoakan Nikita supaya kasus yang kini tengah dihadapi bisa menyadarkannya sekaligus menjadi pembelajaran berharga agar tidak lagi menggunakan media sosial untuk kejelekan. Semoga apapun yang terjadi dapat memberikan pelajaran baik buat Niki. Sekaligus kejadian ini agar menjadi contoh buat pengguna sosmed. Jangan pakai mulut dan jarimu untuk membuat kamu menjadi orang yang ditakuti, lalu dijadikan mata pencaharian dengan melakukan kejahatan cyber. Intinya kita sebagai masyarakat Indonesia ini sah-sah saja kalau ingin mengkritik, ingin mengoreksi ya kinerja
aparatur negara, nggak masalah gitu ya, nggak boleh itu menuduh ya, nggak boleh itu menuduh, memfitnah, kasihan karena masih banyak banget yang jujur. Itu aja sih dari aku. Memang di Indonesia ini perlu membalance semua berita-berita buruk agar apa? Agar kitanya tidak mudah terprovokasi, karena netizen 62 ini kan emang mudah terbawa arus ya. Ya udah, kita sama-sama menyaksikan apa sih yang terjadi hukum di Indonesia ini. Yang benar ayo kita benarkan, yang salah kita koreksi pada saatnya. Aku tuh orangnya nggak mau yang oh kenapa sih dia ditahan, oh kenapa, padahal aku tahu kenapa sebab dia di sana ya. Tapi menurut aku it's not my business, it's not my problem ya. Tetapi kalau misalnya aku dituduh-tuduh dan untuk pengetahuan kenapa dia sampai di sana, aku akan cerita karena aku melihat, aku tahu, aku mendengar ya. Makanya aku bilang Iza Zega itu buat aku yang bukan bisnis di dunia yang lagi rame sekarang ini. Dia adalah pahlawan apa? Pahlawan keberanian untuk semua akhirnya sekarang speak up ya, sehingga bisa lagi jualan, sehingga jadi perhatian BPOM ya, gitu-gitulah. Kalau tanpa mulut dia nggak ada kalian jualan lagi. Banyak banget yang DM aku pagi-pagi, aku bacain DM miring dulu ya. Ada yang bilang katanya kalau aparat ini dalam menegakkan keadilan nggak adil. Ya selalu begitu, dia akan berkata tidak adil kalau tidak sesuai keinginannya. Tetapi kalau kasus orang lain merasa diri dia yang ngatur, hebat gitu, atau urusan dia sendiri sesuai yang dia harapkan, dia bravo-bravoin, kan aku sudah bilang emang ini orang bahaya. Pada saatnya aku tuh orangnya nggak mau yang oh kenapa sih dia ditahan, oh kenapa, padahal aku tahu kenapa sebab dia di sana ya. Tapi menurut aku it's not my business, it's not my problem ya. Tetapi kalau misalnya aku dituduh-tuduh dan untuk pengetahuan kenapa dia sampai di sana, aku akan cerita karena aku melihat, aku tahu, aku mendengar ya. Makanya aku bilang Iza Zega itu buat aku yang bukan bisnis di dunia yang lagi rame sekarang ini. Dia adalah pahlawan apa? Pahlawan keberanian untuk semua akhirnya sekarang speak up ya, sehingga bisa lagi jualan, sehingga jadi perhatian BPOM ya, gitu-gitulah. Kalau tanpa mulut dia nggak ada kalian jualan lagi. Tak ketinggalan Dewi Persik yang juga merupakan seteru bebuyutan Nikita Mirzani ikut memberikan respons lewat salah satu story di Instagramnya. Ia merespon kabar terkait Nikita yang akhirnya resmi jadi tersangka. Seperti diketahui, sebelumnya wanita yang akrab disapa DP itu turut memberikan komentar pedas. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa dugaan pemerasan yang terjadi bukan 4 miliar, melainkan mencapai 20 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia mengaku syok dan berharap kasus tersebut segera dapat menemukan keadilan. Sekarang aku lagi inget-inget tentang pemerasan. Ini lagi rame tentang pemerasan. Ya mudah-mudahan, ini kan polisi lagi tahap penyidikan nih. Mudah-mudahan ya biar ketahuan. Nah, pemerasan lagi merajalela. 4M guys yang masuk guys. Ada lagi juga suara yang 20M itu belum dikeluarkan. Kalian nggak lihat kan? Aku sampai ngelus dada loh. Ya Allah, kok kayak gitu banget gitu kan? Kaget aku lagi ngurusin itu. Aku malah kepo. Masa sih? Terus aku kan denger suaranya itu. Tapi kan itu sudah ada di pihak kepolisian. Biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Karena kita harus percaya pada institusi negara, yaitu pihak kepolisian. Aku langsung lihat gini. Oh aku buat Andi_Kusuma aku tidak mengikuti kalau yang itu. Soalnya kan itu gak begitu terlalu viral kan. Nah
Ini yang viral ini kan. Nah, ini soal pemerasan. Yang baru ketahuan kan 4M. Tapi yang 20M kalian kan gak lihat kan. Dan gak mendengar kan. Aku mendengar tuh. Iya Marcel gak apa-apa dilaporin aja. Kan katanya harus tuntut dan tuntut, ya kan. Dandi, ayo dong, jualan kita mengais rezeki. Cepetan cus, tuntut dan tuntut. Kalau aku bukan masalah ikut campur, tapi ini tentang pemerasan, ini negara hukum. Ya, jadi kalau misalkan pun edukasi, masyarakat itu juga harus dikasih edukasi yang baik itu seperti apa. Negara hukum ada aturannya, dokter juga ada kode etiknya. Begitupun juga penjual skincare juga ada kode etiknya. Ada hukum-hukumnya semuanya. Tidak boleh sembarangan, ya. Oke, iya Mi, Citra Mami sebagai seorang multitalenta. Soalnya kenapa dengan multitalenta gue nggak pernah ngusik orang, tapi gue justru di sini mengajarkan kepada masyarakat, membuka hati masyarakat untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kalau kamu nggak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, kamu tinggal di hutan. Ya, ibaratnya kamu ketemu sama maling kamu gebukin sendiri, nggak boleh. Kamu harus serahkan sama polisi, biar polisi yang bertindak. Begitupun dengan pemerasan yang terjadi saat ini. Jangan sampai ada embel-embel bla 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 bla, tapi pada akhirnya ada pemerasan di situ. Itu nggak boleh. Jangan sampai jadi hal biasa. Jadi jelas salah di mata hukum dan agama. Nah, itu. Kamu jangan dong. Apa iya orang memberikan uang secara cuma-cuma? Kalau kamu dikasih uang cuma 100.000, Dewi Persik cantik, bagi 100 dong, boleh. Kamu dikasih MM-an. Sekarang ada orang ngasih MM-an. Ya kan, ada apa? Lah kalau tidak terjadi pemerasan, nggak akan mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jangan begitu sih. Kita itu di sini nggak ada siapa yang lebih kuat, nggak ada siapa yang lebih jagoan. Kita itu negara hukum. Lah kalau kamu merasa dizolimi, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan diem baik. Ya, benar, karya harus dibarengi huru hara supaya biar makin eksis. Enggak juga, enggak pakai huru hara aku juga eksis. Kan mau nggak mau kan aku masuk ke perskincarean ini kan ada yang nyentil saya kan. Ya kan, DP nggak boleh ikut-ikutan. Setelah saya tahu dan saya selidiki, oh di sini ada pemerasan. Pantes saya nggak boleh ikut-ikut. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu ya. Ini yang apalagi ini menyangkut MM-an. Kamu terjadi hal itu dalam hidupmu? Nggak mau kan? Pihak skincare owner punya kode etik, konsumen punya kode etik. Siapapun itu, kita itu punya aturan. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Jangan menggiring opini seolah-olah BPOM tidak bekerja. Kamu sendiri yang males. Kamu tidak cari tahu, kamu tidak cari info. Jadilah konsumen yang cerdas, gitu loh. Sama aja kayak kamu beli rokok. Udah tahu apa katanya ngerokok itu berbahaya, kamu masih aja pakai. Sama aja kayak skincare, udah tahu itu ada hidroquinone, ada merkuri. Nah, bagaimana? Harusnya seperti apa? Sementara itu, keluarga Fadel Bajideh yang juga tengah berseteru kasus hukum turut menanggapi penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani terkait dugaan kasus pemerasan dan TPPU. Umar Bajideh, ayah dari Fadel, meminta agar Nikita kooperatif menjalani proses hukum yang telah disangkakan terhadap dirinya. Disinggung soal hukum karma karena telah menjebloskan Fadel dalam penjara usai jadi tersangka, Umar pun memiliki jawaban tersendiri. Umar gimana sih? Itu ya ikutin proses dia aja gimana. Kita lagi fokus ke Fadel di sini. Kalau keluarga bilangnya itu karma nggak sih, Pak Umar mungkin? Waduh, kayak nggak bisa juga ngomongnya itu ya. Jadi Kita bukan orang alim, iya, karma atau gimana? Iya. Biarin, itu urusan mereka kan. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu. Saya bukannya Nggak bisa lah kita judge ya. Nggak Iya. bisa. Ternyata juga hukumannya lebih berat dibanding Fadel sendiri. Ikutin prosesnya aja. Kalau misalkan itu bersalah atau kayak gimana, ikutin prosesnya sama kayak gitu. Iya, paling kita fokusnya ya. Fokusnya ke Fadel aja di sini, gitu, untuk mensupport Fadel.
Berarti ini yang kata soal akhirnya mau robohan rumah itu gimana tuh ngelihat akhirnya dia juga jadi Ya, tersangka semua orang begini? kan berhak untuk ngomong apa aja kan, kakak juga bisa ngomong kayak gitu kan, ya terserah apa orang mau ngomong apa gimana. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution yang juga selama ini kerap bermasalah dengan Nikita Mirzani punya pandangan tersendiri terkait sang seteru yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia berharap hal tersebut menjadi titik balik dari kembalinya penegakan hukum di Indonesia yang adil tanpa pandang bulu. Lain halnya dengan Rasman, tim kuasa hukumnya Rahmat Riyadi justru mengaku lega atas penetapan Nikita sebagai tersangka. Benar bahwa yang disampaikan oleh tadi teman-teman, bahwa kita baru saja mendapat kabar Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras kepada korban Dr. Reza. Jadi itu proses hukum lanjut dan mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya 2 di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah, kalau begitu mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Intinya ini saya dibilang senang nggak boleh karena orang lagi berduka kan gitu, tapi lega rasanya gitu, karena memang kemarin saya sempat bertaruh, ya kan, kalau teman-teman media mau meng-cross check lagi, saya sempat bertaruh Fadel duluan masuk atau Nikita duluan masuk atau dua-duanya masuk. Ternyata dua-duanya masuk gitu. Artinya ya semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seorang Nikita Mirzani pun yang selama ini kita kenal super power, yang tidak mungkin dia ditersangkakan, ternyata punya sahabat. Mohon maaf saya tidak bisa sampaikan itu. Tapi satu poin lagi juga bahwa Nikita Mirzani siap-siap, ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Itu laporan dari Pak Rasman, itu sangat pelak sekali unsur perbuatannya. Seperti diketahui, Rasman Arif Nasution juga melaporkan Nikita atas kasus dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Terkait hal itu, Rasman pun menegaskan bahwa terhadap sang seteru sudah dilakukan pemanggilan. Rasman pun cukup percaya diri bahwa Nikita akan segera menjadi tersangka terkait laporan miliknya. Ia juga menyindir bahwa untuk menjemput paksa Nikita tidak perlu repot-repot, karena kemungkinan besar akan ditahan atas kasusnya dengan Reza Gladys. Jadi untuk saudara Hotman hari ini kurang sehat, ya tahu. Hotman sakit, kita doakan. Nikita Mirzani berduka, kita doakan supaya. Tapi ada Mail, kalau memang ada dugaan terkait dengan Oki, kejar juga Okinya, gitu loh. Nah, dan kalau ada, dan kalau kami, laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Panggilan kedua sudah dilayangkan. Jadi sudah kemarin saya dikirimi SP2HP, saksi saya, dokter yang visum sudah, surat visumnya sudah keluar, dia dipanggil sekali, tidak datang, dan sudah dilayangkan panggilan kedua. Tidak datang juga, itu pasti naik sini. Tidak juga, panggil paksa. Nah, tapi kan nggak susah-susah jemput dia. Saya yakin juga urusan ini nanti tersangka ditahan, karena itu unsurnya telah.